Kosmas, boleh peluk nggak? Okay. Silakan duduk, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Happy Sunday semuanya. Kita sudah hampir tiba di penghujung tahun, di bulan Oktober. Waktu rasanya cepat sekali ya. Semua kabarnya baik-baik? Benar? Dan kita mau masuk belajar tentang values, yaitu Fiesta. Family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, dan attitude. Dan saya akan mulai dengan values yang pertama, yaitu family. Dan saya beri judul adalah healthy community atau komunitas yang sehat. Saya mau ucapin selamat dulu untuk ratusan orang yang mengikuti New Life. Mengucapkan selamat juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti membership class dan tertanam menjadi jemaat GBI Gilgal. Mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis air hari Sabtu kemarin. Saya percaya surga bersorak-sorai. Jadi saya biasanya setahun 2 kali mengulang. Enggak apa-apa, yang udah tahu biar tambah mantep. Yang baru datang, baru beberapa kali tahu bisa lebih ngerti. Jadi saya ulang sedikit, kalau kita ada di Gilgal kita tuh perlu tahu visinya apa. Visi tuh gini, kita mau kemana, kita mau jadi apa. Jadi kita nggak main gereja-gerejaan, ngapain udah jauh-jauh ke PIK, tiap minggu rajin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tiap minggu kesini tuh kita mau jadi jemaat yang kuat, no play-play. Kita nggak berasa, tapi kalau kita bisa berdiri sampai saat ini melewati badai, COVID, siapa takut? Kita bisa berdiri sampai saat ini. Itu karena kita ada di jemaat Gilgal, karena ada Tuhan Yesus menjadi jemaat yang kuat. Kuat dalam 5 area, rohani, jasmani, apalagi keuangan, karakter, hubungan, atau keluarga. Nah, untuk mencapai ke sana itu namanya misi, kendaraannya. Gimana supaya saya bisa jadi kuat dalam 5 hal itu. Itu harus lewat namanya family cell. Family cell itu nanti saya jelaskan apa sih family cell yang tiap minggu Pastor Juan tuh sebelum doa berkat selalu umumin, ayo ke lantai 4 ikut family cell. Di dalamnya tuh kita nanti dimuridkan, itu satu-satunya kendaraan. Misalnya visinya mau ke Surabaya, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, naik kuda, berenang, naik pesawat, kereta api, berenang, boleh. Kalau kita memilih family cell, kok pilihnya family cell? Karena Tuhan Yesus yang suruh sebelum naik ke surga harus lewat pemuritan. Nah, dari jumlah jemaat yang ada, kita baru selesai meeting apostolik 5 hari. Jadi bahas evaluasi gereja perjalanan setahun, saya laporkan kepada tim. Lalu kita bahas tahun ke depan, udah rapi semua. Kita selalu bahas untuk per tahun, per 2 tahun, per 5 tahun, ke 10 tahun, program 15 tahun. Tentu nggak bisa seideal mungkin, tapi untuk tahun depan sudah rapi. Nah, reportnya adalah 70%, 69,8% yang hadir itu jemaat sudah ada di family cell. Jangan tepuk tangan, karena 2,5 tahun lagi GC2 jadi dengan kapasitasnya 20.000 jemaat. Ya, kalau satu sel 20 orang, kita perlu cuma 1.000 family cell leader aja. Kasih respon lah, wow. Lalu kan kita mau jadi jemaat yang kuat. Kendaraannya lewat apa? Family cell. Coba bilang sama-sama family cell. Nah, dalam kita berjalan, gereja gak mau jadi batu sandungan. Waktu kita nyetir ke Surabaya naik mobil, biar gak nabrak, harus ada rambu-rambu. Lampu merah, dilarang berhenti, dilarang belok. Nah, rambu itu namanya nilai. Kalau kita gak punya nilai, makanya ada orang teman dimakan, teman dicia, karena gak punya nilai dalam hidup.
Hidup mesti punya nilai. Ini nanti dipraktekin di bisnis, di keluarga, yang pacaran. Makanya gereja jadi contoh. Kita punya nilai atau value. Value adalah sesuatu yang kita percaya, yang kita percayai dan hidupi sehingga membuat hidup kita bernilai. Kamu adalah garam dunia. Garam itu kalau nggak asin lagi nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mengapa Gilgal dihormati orang? Orang datang belajar. Karena kita bangun nilai. Suami yang punya nilai dihormati istri. Papa mama yang bangun nilai dihormati anak-anaknya. Perusahaan yang bangun nilai dihormati oleh dunia. Pemimpin negara yang bangun nilai dihormati oleh rakyatnya. Nah, values-nya apa sih? Kita review sebentar ya. Nanti setiap minggu kita bahas seri ini 6 minggu. Dan setiap tahun kita udah bahas, setiap tahun tuh kita selalu bahas dari sudut yang berbeda sehingga jemaat tambah bertumbuh. Family itu hubungan, selalu hubungan. Kemarin waktu meeting apostolik di Jumat terakhir saya tutup dengan perjamuan kudus. Saya bilang sama beberapa teman-teman, saya bilang kita setiap tahun meeting, kita beda pendapat, tapi kita tetap satu. Sampai nanti kita ketemu Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Gilgal tetap bersatu. Itu hubungan. Nggak mungkin kita meeting sama-sama, pendapat sama, nggak mungkin. Itu kita robot atau AI. Integrity, kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dulu kalau gedung ini bisa dibangun 20 lantai, mungkin kita nggak perlu bangun gereja. Tapi karena izinnya cuma sampai 5 lantai, karena dekat airport kita taat 5 lantai. Kita nggak mau nyogok. Integrity, jadi harus bangun lagi. Dulu kan bisa 20 lantai, overflow 20 lantai. Enthusiasm, semangat. Makanya lihat jemaat Gilgal semangat sekali. Antri semangat. Parkir susah semangat. Apalagi kalau pas ada makanan, semangat sekali. Serving, melayani. Nggak pernah kekurangan volunteers di Gilgal. Kadang-kadang aja. Teamwork, kesatuan. Makanya Tuhan selalu perintahkan berkat ke Gilgal tuh. Attitude, sikapnya manis-manis. Nah, sekarang masuk ke nilai family. Ini bagian saya minggu pertama. Family itu apa sih? Hubungan. Gereja tuh keluarga Allah. Dalam keluarga harus ada hubungan. Masa keluarga nggak dekat? Keluarga kayak orang asing. Papa sama mama kayak musuh. Anak sama papa nggak deket. Anak sama mama nggak deket. Adik sama kakak berantem terus. Mana enak kayak begitu. Makanya kita bikin family time baru ngerti. Oh ya ampun. Tiap 1 menit, tiap minggu si pastor suruh salaman, itu tujuannya. Ya ampun, baru ngerti ya ini. Efesus 2 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Coba kita pikir sebentar. Kalau datang ke gereja lebih enak jadi tamu, orang asing atau jadi teman? Jadi teman. Hei, apa kabar? Kok tumben duduknya di atas? Iya, kelihatan semuanya. Kok tumben duduk di depan? Iya, lebih enak, bassnya lebih berasa ke jantung. Kok sekarang tumben duduk di belakang? Iya, tambah umur sering kencing. Kan jadi dikenal enak. Udah 3 bulan gak datang. Iya, cucu, punya cucu, sekarang anak lagi melahirkan. Kalau kita datang dicuekin, gak ada yang nyapa gitu. Kan gak enak. Itu sih pilihan ya. Hubungan gak bisa terjadi dalam kelompok besar, tapi dalam kelompok kecil. Bapak Ibu, ini bayangan aja ya. Luasnya GC2 nanti, Gilgal Center 2 itu 4 kali lipat ini. Bayangin dong, kan aku ajak bayangin begini kayak. Oh, nah bayangin tuh. Kayak gimana tuh? Gedung parkirnya 11 lantai. Basementnya 2. Itu boleh. 1, 2, 3. Di sini tetap 5 kali kebaktian tetap jalan. Karena tiap tahun kita ketambahan 1000 orang. Nah makanya kita bikin kelompok kecil, diajarin sama Tuhan Yesus. Namanya family cell.
Family cell atau farm cell, bukan komsel. Gilgal punya farm cell. Adalah sebuah keluarga rohani dalam jumlah kecil. Di mana seseorang digembalakan, dikasih makan, dijaga, dirawat, didoakan, dimuridkan. Dimuridkan tuh dilatih, disatukan. Punya 3 anak. Anak-anak kita lebaran mau libur kemana? Di rumah. Anak pertama. Anak kedua, Bali. Anak ketiga, Labuan Bajo. Mau kemana coba? Papanya yang nyatukan kan? Itu baru 3, gimana 5 coba anaknya? Gimana Gilgal 10.000? Kalau nggak ada kelompok kecil, bingung kita. Dan ditolong untuk menyelamatkan yang terhilang. Kalau enggak, jemaat bisa jadi jemaat yang egois. Untukku, untukku, untukku. Berkati aku, sembuhkan aku, tolong aku. Bahaya gereja. Negara pun kalau penduduknya semua egois, bikin jalan yang bagus. Bikin jalan jangan macet. Bikin kota jangan banjir. Tapi dia gak mau lakukan kewajibannya, bahaya. Sama, gereja sama, keluarga sama. Mami masakin yang enak, papi bikin kasih laptop yang baru, beliin sneaker yang baru. Nyuci piring gak mau, bersihin tempat tidur gak mau, sekolah gak mau, belajar gak mau. Ada hak, ada kewajiban. Itu family cell. Makanya kita bersyukur tahun ini kita mencapai 69,8% jemaat ada di family cell. Kita punya tanggung jawab sama Tuhan, jemaat-jemaat ini sudah digembalakan dengan baik. Yuk kita belajar sebuah contoh dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47. Pola hidup jemaat pertama yang taat sama Yesus kayak gimana dahsyatnya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Bahasa aslinya gini, penduduk pada kagum, takjub, wow. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Enggak lama lagi nih, abis kebaktian ini selesai, mulai minggu depan ini mujizat akan banyak terjadi nih. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, yuk baca sama-sama 2-3. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita akan belajar apa yang terjadi di family cell dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dan sekarang sedang terjadi, akan terjadi terus di GBI Gilgal. Ayat kuncinya di Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun itu punya arti bersedia dibimbing dan setia. Makanya kunci orang maju itu cuma ini. Mau majunya cepat itu fast, faithful, setia, available, tersedia, submission, punya pendudukan diri, walaupun dia hebat, dia pinter, dia senior, dan teachable. Faithful, available, submission, teachable. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Firman Tuhan bilang gini, kalau kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang terjadi kalau kita ikut dalam sel, ada kemerdekaan. Orang yang terikat dalam dosa, dalam kedagingan, keduniawian, kemerdekaan. Orang yang gak pernah berbuah mandul secara rohani akan merdeka. Mereka akan melahirkan jiwa-jiwa. Karakter Yesus akan keluar dalam hidup mereka. Nah, kata bertekun ini punya arti gini, mereka tuh komit untuk terus dengerin firman. Terus mereka komit setelah denger tuh praktekin firman. Terus direnungin, dipahamin supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ciri orang tekun dalam pengajaran gini, itu adalah gini, buahnya nyata. Jadi saya kalau belajar nih, saya kan berapa ya?
Berarti 38 tahun nih bertekun dalam pengajaran. Saya belajar misalnya keuangan dalam Tuhan tuh gimana. Saya tekuni, saya diskusikan. Jadi siapa nih yang bisa ngajarin selain saya baca Alkitab, saya dengerin. Sampai saya ngerti, saya praktekkan sampai buah itu keluar. Pemuritan, berkeluarga dalam Tuhan, hidup kudus dalam Tuhan, lalu apalagi kepemimpinan dalam Tuhan sampai buahnya jelas, lahir pemimpin yang baru. Hal apapun yang Alkitab ajarkan saya tekuni sampai buahnya nyata. Nah, family cell tuh menolong kita untuk bisa tekun sampai buahnya nyata. Nah, seringkali kalau cuma di hari Minggu kita dengar khotbah, bagus ya di Gilgal khotbahnya, lupa. Datang lagi Minggu pendetanya lain, khotbahnya bagus ya, lupa. Minggu depan lagi, aduh bagus sekali, kamu sayang gak datang. Abis ini makan kue tiaw di pasar Fik, lupa. Minggu terkeren, minggu ini aku sangat terberkati, merinding, lupa lagi. Goalnya sampai ada buah, sampai ada kemerdekaan. Coba bilang sama-sama, ada buah, kemerdekaan. Nah, kalau khotbahnya bagus tapi gak merdeka-merdeka, mabuk terus, judi terus, zina terus, belum goal. Sampai orang luar bilang begini, wow, 1, 2, 3, wow, dia berubah lu ke Gilgal. Dia juga firman tapi gak berubah. Itu cuma bisa dalam komunitas karena dia tekun. Dia dengar sampai berubah, dia tekun sampai berubah. Kita lihat video yang berikut ini. Halo, shalom semua. Saya Andi bersama istri saya. Saya Linda. Saya mau cerita kesaksian saya dalam mengikuti Tuhan. Saya sangat beruntung dan bersyukur saya bisa mengikuti family cell yang menurut saya membawa banyak perubahan dalam hidup saya. Dari saya yang tidak mengenal Tuhan Yesus, saya dimuridkan dan digembalakan di dalam family cell ini. Di mana saya juga bersyukur saya dipertemukan dengan kedua orang tua rohani saya, yaitu Kobeni dan Jacinta, yang terus tidak pernah lelah membimbing dan menuntun saya, sehingga saya bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan membuat saya terus percaya dan bertumbuh di dalam iman saya. Dan di tahun 2024 karena kebaikan Tuhan, saya dipercayakan untuk menerima tanggung jawab sebagai family cell leader. Saya ambil tanggung jawab ini karena saya ingin banyak orang dimenangkan jiwanya dan bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam family cell ini. Nah, ini yang firman Tuhan maksudkan. Jadi bertekun dalam pengajaran sampai dia merdeka. Bertekun dalam kuliah kedokteran sampai dia jadi dokter. Bertekun dalam kuliah arsitek sampai dia jadi arsitek. Bertekun dalam family cell sampai dia bisa memuridkan orang lain. Sampai dia jadi serupa dengan Yesus. Belum ada amin, saya teruskan lagi ya. Bertekun di dalam sel sampai dia bisa menjadi imam di dalam rumah. Nah, itu family cell. Kenapa? Karena waktu yang lainnya, iya ya, dia sekarang ke istrinya jadi lemah lembut. Saya berarti bisa. Karena ada model, dia dikelilingi oleh model di sel. Iya, dia telat, sekarang dia on time. Saya juga bisa on time. Dia dulu malas, sekarang rajin. Saya juga bisa rajin. Jadi kelompok ini terus memotivasi dia. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Ayat tadi bilang, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Itu bisa mengenai kekuatan. Dalam persekutuan ada kekuatan. Dulu zaman saya di sekolah, geng-geng berantem, kalau sendiri mah ciut. Kalau lagi berantem-berantem, hajar. Begitu sendiri, enggak, gue cuma bercanda doang. Nah, kenapa kita ngumpul? Kan sekarang banyak geng kan, kelompok. Arisan A, arisan B. Itu ada satu orang baik, gara-gara di arisan itu bilang, dia tuh apa? Masa sih? Yang tadinya plus jadi negatif gara-gara kekuatan kelompok ini loh, dijauhin. Kelompok pencinta anjing,
kelompok motor besar, kelompok mobil tua, kelompok mobil sport, kelompok sepeda, kelompok apa lagi? Perangko. Kelompok apa lagi? Kelompok jalan pagi, kelompok pingpong. Apa? Kelompok kuliner. Kelompok tenis. Kelompok shopping. Sebutkan satu kelompok yang kalau ngomong suka sharing firman. Sedangkan firman Tuhan adalah jawaban untuk semua masalah. Cuma di tempat ini. Coba kelompok perangko, keluarganya mau cerai. Coba tempelin perangko, bisa rapat gak? Kan gak bisa. Family cell di kelompok itu didoain sama-sama. Dia bisa tuh pulih, dia bisa tuh pulih, dia bisa tuh pulih. Kalau dia bisa pulih, Tuhan pulihkan, kamu juga bisa pulih. Jadi yang pertama, bertekun dalam persekutuan, ada sebuah kelompok yang bisa menjaga kita. Yang punya kecenderungan genit dijaga. Yang punya kecenderungan mabok dijaga. Yang punya kecenderungan judi dijaga. Lalu di dalam family cell ini, bertekun dalam persekutuan itu melatih kita enggak egois. Karena kalau di gereja tuh cuma menerima. Nyanyi lebih bagus. Oke, cuma kurang angkat. Dikit nangisnya. Khotbahnya bagus ya, cuma kurang dalam. Lucunya pas, kurang dalam aja. Lamain dikit aja 5 menit udah pas banget deh. Bener kan? Nah, semua udah oke. AC-nya aja kedinginan, dikit aja turunnya dikit. Semua udah oke, cuma pendetanya kegemukan ya kayaknya. Dia cuma kurang penguasaan diri. Semua udah oke, keluarga oke, bagus. Kurang penguasaan diri aja. Semua udah oke, pendetanya udah kurus. Ketuaan, udah waktunya turun. Udah, lu bikin aja gereja sendiri. Nah, satu-satunya cara dia harus masuk di sel. Karena gini, waktu di sel lah dia memberi. Karena di sel gak ada pengkhotbah, semua orang sharing. Tadi aku belajar firman hari Minggu, aku dapat waktu Pastor Juan khotbah, aku dapat begini. Waktu aku lakukan, ini aku alami. Di sel itu gak ada pengkhotbah, tapi dia datang untuk sharing, saling memberi. Di titik itulah bukan karena seseorang mereka mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kebenaran Tuhan. Bukan hanya pendeta yang cerita, kemarin Pastor Victor Waang khotbah, Pastor Chandra khotbah, wah Tuhan kerja lewat pendeta, sekarang bisa lewat orang-orang biasa. Ternyata Tuhan kerja lewat orang-orang biasa. Itu yang namanya bertekun dalam persekutuan, di mana kita saling menjaga, saling memberi, bukan hanya menerima. Saling mengharapkan sesuatu untuk kita mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kebenaran Tuhan. Itu family cell, itu nilai yang mau dibangun di gereja kita. Jadi Gilgal mau dibangun bukan karena siapa pendetanya, karena gedung yang bagus, tapi dibangun karena hubungan, yaitu komunitas. Kita lihat video yang berikut.
peduli tentang segala soal aspek kehidupan saya. Dari awalnya dilayani dan dipimpin, puji Tuhan sekarang saya juga sudah memimpin Family Cell di Gilgal Youth. Thank you, Tuhan berkati. Ya, lihat semuanya orang biasa, tapi luar biasa. Yang ketiga, dalam Kisah 2 dikatakan bertekun dalam memecahkan roti. Ini bicara mengenai sebuah kegerakan. Lihat, akan ada kegerakan yang besar. Bapak Ibu yang ikutin Gilgal dari 28 tahun, kita hanya gereja kecil, nggak ada orang hebat, tapi kita bangun nilai ini, kegerakan. Nah, memecahkan roti itu punya arti yang pertama makan. Makan apa pastor? Makan. Kita dulu waktu kebaktian masih 1 kali 2 kali selesai gereja makan. Dari makan itu jadi deket. Makan kan bicara penerimaan. Nggak mungkin kan kita lagi makan di rumah terus ada yang nagih iuran keamanan lingkungan. Ibunya ada. Kenapa ya Pak mau nagih iuran keamanan? Lagi makan, ayo sekalian makan di sini. Tukang sampah kita ajak makan semua. Ayo sama-sama, kan nggak mungkin. Siapa yang kita ajak makan? Orang yang kita rasa dekat, ada penerimaan. Waktu pertama kali mau deketin cewek, kita ajak makan atau ke kuburan, makan. Bapak-bapak deal bisnis di meja makan atau di mana? Makan. Makan bicara kedekatan. Jadi kalau begini kan hubungannya jauh. Tapi di sel saat kita makan tiba-tiba deket. Ngumpul lagi yuk. Masa cuma seminggu sekali, akhirnya Sabtu makan. Ngopi, lama-lama jadi deket. Karena bersatu geraknya gampang. Waktu bersatu Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Makan bicara penerimaan. Waktu kita lagi makan kita gak bilang ini, kamu sekolahnya luar negeri, dalam negeri ya. Kamu S1, S2, S3 ya. Arsitek, dokter atau sekolah teologi. Sekolah teologi meja sebelah. Gak gitu. Anak ketiga anak tunggal, darah biru, darah merah, gak gitu. Kalau udah makan, mertua lewat aja. Mertua, udah lupa kadang. Makan itu dahsyat. Makanya mereka sering makan bareng. Di sini makan bareng. Kebaktian berikut nggak bisa kebaktian. Ntar nanggung. Dan bicara memecahkan roti perjamuan kudus. Artinya apa? Saat kita ngumpul bareng, bedanya makan bareng di sel sama makan bareng komunitas hobi lain. Kita diingatkan sembari makan, ada teman kita yang sakit. Ada teman kita yang susah, kita selalu merenungkan salib. Makanya di sel selalu ada orang baru, ada orang susah yang dibawa ke Tuhan. Makanya selnya bertumbuh di Gilgal. Kita lihat video yang berikut. Telah terjadi pemulihan dan terjadilah pengampunan di mana mereka dapat saling mengasihi kembali. Puji Tuhan, hasilnya yang luar biasa yang dialami semua yang hadir. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat kami semua, terutama untuk kami juga. Bapak Ibu, ini mungkin terjadi di kelompok besar enggak? Gak mungkin. Lihat, cuma dari makan kepikir iya ya.
Papa mama kita mungkin ada banyak yang sedang terluka. Mereka bisa mikirin, iya ya, yuk kita rangkul papa mama kita juga. Itu dahsyatnya family cell. Nah itu yang kita bangun di Gilgal, nilai family. Yang terakhir, sampai sini kita belajar sesuatu. Ya, yang keempat, bertekun dalam berdoa. Kita juga doa di rumah, nanti rasakan bedanya. Kalau di sel kita berdoa itu dahsyat. Itu bicara yang terakhir akan terjadi kebangunan rohani. Saya singkat aja ya, itu kebangunan rohani. Karena kadang-kadang kalau udah jadi Kristen biasa ya rutin, gak ada apa-apa, rindukan ada kebangunan rohani yang terjadi. Kalau enggak kita jadi orang Kristen yang biasa. Ada beberapa contoh, Bapak Ibu baca deh coba Kisah Rasul 1 sampai selesai. Itu banyak sekali waktu mereka kumpul doa ya terjadi hal dahsyat. Kita gak bisa baca ayatnya semua, misalnya di Kisah 4 ayat 29 sampai 31, doanya dahsyat. Ada orang mujizat udah 40 tahun sakit sembuh. Terus pemimpin mereka ditangkap, selnya ngedoain. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Bukannya takut, malah minta keberanian. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Ayat 31 baca sama-sama, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nanti new life bisa terjadi di dalam family cell. Dahsyat. Lagi Kisah 12 ayat 4 sampai 12. Ini karena mereka terus bergerak nih family cell. Petrus ditangkap. Bayangin, satu orang dijaga sama 4 regu. Satu regu 4 tentara. Satu orang dijaga 16 tentara. Itu kan benar-benar kayaknya udah dahsyat banget. Tapi lihat apa yang terjadi. Kita lompat di ayat 5 ya. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Itu family cell yang doakan. Kita lewat. Ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dia di penjara, famselnya lagi berdoa. Banyak orang lagi di penjara kemiskinan, sakit penyakit. Kalau GBI Gilgal mau hidupi nilai ini, rajin berdoa, Jakarta ini akan mengalami kebangunan rohani dengan luar biasa. Ayat terakhir dan saya selesai. Kalau kita bangun nilai ini, hasil yang terjadi dari Kisah 2 ayat 47b, dan mereka semua disukai semua orang. Baca sama-sama deh yuk, semangat terakhir. 2, 3. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gak usah jauh-jauh ya. Hitung kebaktian satu aja ya. Misalnya nih 1.500 sama anak ya, 1.800 deh. Udah 2.000 deh, biar gampang. Tiap hari Tuhan tambahkan. Ini mau ke 20.000 ya, belum kebaktian 2, 3, 4, 5. 2.000 mau ke 20.000 ya. Jakarta berapa juta ya sekarang ya? Keyboardnya boleh mainin pelan-pelan. Jakarta 20 juta ada nggak? 18. Anggap 20 juta deh ya. 20 juta. Untuk mereka ngalami kasih Tuhan, mujizat Tuhan. Mereka perlu mujizat mungkin sekarang. Berarti 1 tahun 365 hari kan? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan jiwa yang diselamatkan. 1 tahun 365. Ditambah lagi 365. Tambah lagi 365. Ini belum saya tambahkan kelipatannya. Belum kebaktian 2, kebaktian 3, kebaktian 4. Belum gereja yang lain, gereja yang lain, gereja yang lain. Kalau semuanya punya nilai yang sama, pemahaman yang sama, Jakarta menjadi indah, Indonesia menjadi indah,
semuanya mengalami kasih Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Hari ini kita membuat sesuatu yang berbeda. Berapa banyak yang percaya dan setuju gereja adalah keluarga Allah? Benar nih. Ya. Kalau kita gandengan sama sebelahnya oke nggak? Benar nih. Yuk, coba yuk. Ada satu lagu, tadi saya cek singer, nggak semua tahu lagu ini, lagu zaman Om. Tapi kita mau coba nyanyi lagu ini. Ini bukan keluarganya yang di gang. Yang di gang sana Om. Coba belajar ya. Tuhan, aku berdoa, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan mengatakan gereja adalah keluarga. Aku berdoa nggak mungkin mengalami keluarga dalam jumlah yang besar. Aku berdoa untuk yang sudah ada di family cell, biar mereka mengalami 4 hal yang diajarkan oleh firman. Untuk mereka yang belum ada di family cell, biar Roh Kudus yang menuntun mereka. Untuk mereka bisa ada di dalam family cell. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin.